Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala, seorang ulama dan mujaddid di abad 12. Kita telah menyampaikan muqaddimahnya dan juga telah menyampaikan atau masuk dalam bab yang pertama. Dan telah kita sampaikan ayat yang pertama, yaitu ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan Islam. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan agamaku untuk kalian. Dan aku cukupkan nikmat ke atas kalian. Dan aku ridha Islam menjadi agama buat kalian. Ayat ini berkaitan dengan Fadlul Islam, berkaitan keutamaan Islam secara ringkas. Yang pertama, bahwa di antara keutamaan Islam, Allah telah turunkan Islam ini dalam bentuk yang sempurna. Ini Islam dalam makna Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seluruh Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala, semuanya mereka membawa dinul Islam. Mereka seorang Muslim dan mereka mendakwahkan ajaran Islam. Dan orang-orang yang mereka mengikutinya beriman kepada Nabi yang Allah utus, mereka adalah muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan tentang beberapa para nabi yang kita nukilkan, seperti Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintahkan Allah untuk menjadi seorang muslim. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, diantaranya dalam wasiat kepada anak cucunya, Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilihkan buat kalian agama, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, alihi tawakkalu in kuntum muslimin. Hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal seandainya kalian orang-orang Islam. Nabiullah Yusuf mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Wafatkan aku sebagai seorang muslim dan kumpulkan aku dengan orang-orang saleh. Kemudian pengikut Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, Hawari, mereka pun menegaskan, washhad bi anna muslimun, saksikan kami adalah orang-orang Islam. Singkat cerita, bahwa seluruh para nabi mereka adalah seorang muslim dan mendakwahkan Islam dan mengajak kepada Islam. Dan semua para pengikut Nabi dinamai Allah muslimin. Huwa sammakumul muslimina min qablu. Dialah Allah yang telah menamai kalian sebagai kaum muslimin sejak zaman dahulu kala. Adapun Islam yang diajarkan oleh Nabi sebagai risalah yang terakhir, itu Rasulullah SAW sebagai risalah yang terakhir,
Di antara keutamaannya adalah Allah telah sempurnakan risalah ini. Dan Allah akan jaga risalah tersebut tentang keasliannya, sehingga akan aman dari segala upaya penyusupan, pemalsuan terhadap agama ini. Allah yang akan menjaga. Artinya, orisinalitasnya itu akan terus terjaga sampai hari kiamat. Keautentikan Islam, keaslian Islam akan terus terjaga sampai hari kiamat. Allah sendiri memberikan jaminan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian di antara pula yang berkaitan dengan fadlul Islam dalam ayat ini adalah ini keutamaan kaum muslimin yang memeluk Islam, yang Allah ridha. Allah hanya ridha dengan orang-orang yang mereka memeluk Islam. Barang siapa mereka menjadikan Islam sebagai agamanya, maka dia akan menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Dan telah kita sampaikan sekilas tentang ayat yang pertama ini pada pembahasan yang lalu. Insyaallah kita akan masuk pada ayat yang kedua yang beliau bawakan berkaitan dengan fadlul Islam. Yang beliau bawakan adalah surat Yunus ayat yang ke-104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum." Katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia, seandainya kalian masih ragu tentang agamaku, maka aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah selain Allah. Akan tapi aku menyembah Allah, atau akan tapi aku hanya akan menyembah Allah yang mematikan kalian. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, apa yang terkandung dalam ayat ini berkaitan dengan fadlul Islam, yaitu keutamaan Islam? Kalau kita poin-poinkan secara ringkas, yang pertama, bahwa risalah Islam ini risalah alamiah. Risalah yang diperuntukkan untuk seluruh alam. Untuk alam semesta. Yang kedua, bahwa di antara keistimewaan Islam ini adalah keistimewaan yang ada pada tauhid. Keistimewaan ini berkaitan dengan tauhid. Kemudian yang ketiga, bahwa seorang muslim dia akan selamat dari syubhat dan keraguan. Yang keempat, bahwa orang yang mereka betul-betul melaksanakan Islam, Allah akan berikan keteguhan. Ini poin-poin penting yang ada dalam ayat tersebut. Mari kita lihat yang pertama. Dari mana yang menunjukkan bahwasanya Islam risalah alamiah untuk seluruh manusia, yaitu pada kalimat qul ya ayyuhan nas. Katakan ya Rasulullah, wahai para manusia. Sehingga risalah ini risalah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang risalah-risalah sebelumnya terbatas untuk kaum tertentu, sehingga terkadang satu zaman ada lebih daripada seorang Rasul. Dan ini sebagaimana dijelaskan di dalam beberapa ayat Allah SWT, seperti diantaranya Allah menegaskan, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an.
Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Penegasan bahwa kerasulan beliau, kerasulan Rasulullah SAW adalah untuk seluruh manusia. Sehingga ketika telah datang Rasulullah SAW, maka tidak boleh ada seorang pun yang tidak mengikuti Rasulullah SAW. Orang yang mereka tidak mengimani Rasulullah SAW alias tidak masuk Islam yang diajarkan oleh beliau, maka statusnya adalah kafir walaupun dia merasa beriman kepada Nabiullah Musa atau Nabiullah Isa. Itulah diantaranya yang ada dalam hadis dari Nabi SAW yang Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun aw Nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Nabi tegaskan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini yang telah mendengar kerasulanku, baik dia seorang Yahudi atau Nasrani, lalu sampai meninggalnya mereka tidak beriman kepadaku, pasti dia akan menjadi penghuni neraka. Yang ini menunjukkan bahwasanya risalah beliau mengikat kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Maka sekaligus ini juga mengingatkan pada kita batilnya seseorang yang berkeyakinan bahwa dia boleh lepas, tidak terikat dengan syariatnya Rasulullah SAW sebagaimana tidak terikatnya Khidir terhadap syariatnya Nabiullah Musa alaihissalam karena merasa telah sampai pada derajat tertentu, derajat makrifat atau derajat hakikat, yang telah menyangka dirinya adalah wali-wali Allah. Ini adalah kebatilan yang sangat batil. Kenapa? Kita mesti paham persis perbedaan prinsip antara risalah Rasulullah SAW dengan risalah Nabiullah Musa. Risalah Nabiullah Musa hanya mengikat kepada kaumnya. Risalah Rasulullah SAW mengikat kepada seluruh manusia. Sedangkan Khidir ini bukanlah kaumnya Nabiullah Musa. Sehingga Khidir tidak bisa dikatakan lepas dari para syariatnya Nabiullah Musa. Karena memang Nabi Khidir bukan kaumnya Nabiullah Musa, yang tidak tertuntut untuk terikat dengan syariatnya Nabiullah Musa. Bahkan sebagian ulama mengatakan Khidir seorang nabi tersendiri. Ulama ikhtilaf, Khidir itu nabi atau wali. Tapi intinya bahasanya tidak terikatnya Khidir dengan syariatnya Nabiullah Musa itu bukan alasan. Lalu bolehnya seorang berkeyakinan tidak terikatnya atau lepasnya dari syariatnya Rasulullah SAW. Ini adalah kebatilan. Karena syariat Nabi untuk seluruh manusia, sehingga siapapun di benua manapun, di penjuru manapun, mereka semuanya terikat dengan syariatnya Rasulullah SAW. Demikian juga ayat-ayat yang semisal, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad SAW kecuali untuk seluruh manusia. Dalam sebuah hadis, Nabi pun tegaskan yang menunjukkan tentang atau di antara keistimewaan beliau dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Yang Nabi katakan, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberikan oleh Allah tentang 5 hal. Aku diberikan Allah tentang 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang pun kepada Nabi sebelumku. 1, apa itu? Nusirtu biru'am masiratan syahrin. Masirata syahrin.
Aku ditolong Allah dengan tancapkannya rasa takut di hati musuh sepanjang perjalanan sebulan. Artinya, musuh ketika mendengar bahwa Nabi akan mendatangi negerinya, mereka sudah ada rasa ketakutan sebulan lamanya. Ini adalah tentu adalah modal kemenangan. Yang kedua, Nabi katakan, waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untukku tanah permukaan bumi ini bisa dipakai untuk salat, masjid, sebagai masjid, dan tahuran dan suci. Dimanapun Anda mendapatkan permukaan bumi, Anda bisa salat di situ, Anda bisa bersuci dengan tanahnya karena suci. Masjid ini tempat di mana ditegakkan ibadah masjid. Ada masjid dalam bangunan masjid, ada masjid dalam pengertian tempat yang kita pakai untuk beribadah. Yang ketiga, kemudian wa uhillat li al-maghanim wa lam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan untukku ghanimah yang sebelumnya tidak dihalalkan sama sekali. Dulu sebelum Nabi, ghanimah itu dibakar. Kalau diterima Allah, diangkat terbakar. Kalau nggak diterima Allah, nggak terbakar. Di zaman Rasulullah, ghanimah itu dimanfaatkan. Makanya dibagi-bagi. Untuk ini para sahabat Nabi, radhiyallahu jami'an, sehingga ada yang dapat ghanimah 300 onta, 200 onta, dapat ghanimah budak dan seterusnya. Yang keempat, wa utitu asy-syafa'ah, dan diberikan berlaku syafaat. Ini syafaatul utma. Syafaat, nabi-nabi yang lain juga punya syafaat, tetapi syafaatul utma hanya diberikan kepada Rasulullah SAW, yaitu syafaat ketika di Ardul Mahsyar, di bumi Mahsyar. Syafaat besar, manusia gelisah, berbondong-bondong mencari orang yang bisa mintakan syafaat. Kepada Nabi Adam ditolak, ke Nuh ditolak, ke Musa ditolak, ke Isa ditolak, sampai akhirnya Rasulullah SAW yang memintakan syafaat kepada Allah Ta'ala. Yang kelima, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila nasi amah. Adapun nabi sebelumku diutus untuk kaumnya khusus, sedangkan aku diutus Allah untuk seluruh manusia. Ini menunjukkan tentang keistimewaan ajaran Nabi ini untuk seluruh para manusia. Untuk semua ini para manusia. Ini yang pertama. Bahwasanya risalah ini adalah risalah alamiah. Risalah untuk seluruh alam. Bahkan bukan hanya manusia, bahkan jin pun termasuk di antara cakupan ini wajiban berrisalah dengan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari faedah kalimat ya ayuhan nas. Yang kedua, keistimewaan Islam yang terkandung di dalam ayat tersebut, ini in kuntum fi syakkin min dini fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah walakin a'budullah alladzi yatawaffakum. Keistimewaan tauhid fadlul Islam adalah keistimewaan yang pada tauhidnya. Tauhidnya adalah keistimewaan Islam. Ini betul Islam adalah agama yang rasional, agama yang fitrah, agama yang betul-betul sesuai dengan fitrah manusia. Keistimewaan tauhid ini nggak ada pada agama manapun. Nggak ada pada agama manapun. Seorang muslim adalah orang yang mereka menegakkan keadilan. Keadilan ini adalah keadilan ini dan tauhid adalah keadilan yang paling tinggi. Maka seluruh agama selain Islam diwarnai dengan kezaliman. Zalim yang paling besar yaitu zalim terhadap Allah Ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Di antara manusia ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah wali, ada yang menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah api, menyembah pohon, menyembah batu. Semua yang mereka sembah selain Allah ini adalah bentuk kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala.
karena telah menyamakan zat yang maha agung. Mereka samakan dengan makhluknya. Mereka samakan Allah dengan makhluknya. Ini adalah sebuah, yaitu bencana kezaliman. Islam mengajarkan keadilan. Keadilan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan tauhid adalah keadilan yang paling adil. Seagung-agung keadilan adalah tauhid. Dan orang tidak akan pernah bisa mewujudkan keadilan yang hakiki kecuali orang yang mereka menegakkan hidupnya di atas asas tauhid. Maka ini merupakan keistimewaan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak membuat tamsil. Tamsil kerusakan syirik. Syirik itu kabaitil ankabut. Seperti sarang laba-laba. Wa inna ahwanal buyut labaitul ankabut. Dan rumah yang paling lemah adalah sarang laba-laba. Syirik itu ditamsilkan dengan sarang laba-laba. Sesuatu yang sangat rapuh. Syirik itu nggak ada hujahnya sama sekali yang membenarkan, nggak ada. Orang yang mereka menyembah Allah itu laisa lahu burhanun, tidak memiliki alasan apapun yang akan membenarkan perbuatan batil mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah jelaskan panjang lebar dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Allah sembahyang hak, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunil batil. Dan sungguhnya sembahan selain Allah adalah batil. Kenapa? Allah sembahyang hak karena Allah sang pemilik rububiyah dan sang pemilik kesempurnaan sifat. Setiap Allah menyuruh manusia untuk mentauhidkan Allah, pasti Allah sertakan penjelasan bahwasanya Allah sang pemilik rububiyah dan Allah sang pemilik kesempurnaan sifat. Demikian pula setiap Allah menerangkan tentang kebatilan syirik, maka Allah terangkan yaitu alasannya kenapa sembahan selain Allah adalah batil. Satu contoh yang paling gampang adalah ketika Allah menyuruh manusia mentauhidkan Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia sembahlah Allah Rabb kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, dan jangan kamu jadikan sekutu bagi Allah sedangkan kalian tahu. Alasannya kenapa Allah menyuruh kita mentauhidkan Allah Ta'ala? Satu, alladzi khalaqakum waladina min qablikum. Allah itu yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang sebelum kalian. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah itu yang menjadikan bumi sebagai hamparan buat kalian. Wassama'a bina'ah, dan Allah yang menjadikan langit sebagai atap buat kalian. Wa anzala minas sama'i ma'an, Allah pula yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian fakhrajabi minas samarati rizqalakum, Allah keluarkan dengan air hujan itu buah-buahan untuk rezeki buat kalian. Ini rububiyah. Ini tidak dimiliki oleh siapapun dari kalangan para makhluk. Nggak dimiliki. Allah Subhanahu wa taala itu dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Itulah Rabb kalian Allah, sang pemilik kerajaan. Bahkan Allah lahu mulkus samawati wal ardi, kerajaan langit dan bumi semuanya milik Allah Ta'ala. Ini adalah rububiyah Allah. Allah lahul asmaul husna, Allah itu pemilik nama dan kesempurnaan sifat. Sedangkan ketika Allah menjelaskan tentang kebatilan sembahan selain Allah Ta'ala, Allah terangkan pula kebatilan mereka. Kenapa mereka sembahyang batil? Di antaranya mereka itu la yamlikuna min kitmir. Sekedar setipis kulit ari saja, kulit ari itu kulit tipis yang menempel pada biji korma, itu nggak punya. Kalau Allah, kerajaannya langit dan bumi, milik Allah semuanya. Yang mereka sembah ini sekedar kulit ali pun nggak. Mereka ini la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka itu makhluk yang tidak menciptakan apapun, bahkan mereka diciptakan oleh Allah Ta'ala. Mereka itu tidak bisa menolong kepada para penyembahnya, wala yastati'una lahum nasran,
tidak punya kemampuan sama sekali menolong para penyembahnya, bahkan menolong dirinya pun tidak bisa. Wala anfusahum yang surun. Allah terangkan lengkap. Yang kesimpulannya bahwa seluruh sembahan selain Allah itu batil. Sehingga tauhid ini keistimewaan Islam. Yang semua para nabi dan para rasul mendakwahkan tauhid. Gak ada seorang nabi dan rasul pun kecuali datang mendakwahkan tauhid. Karena ini keutamaan yang paling inti. Keutamaan Islam yang paling inti di sini. Sehingga Nabi menegaskan bahwasanya kalau kalian masih ragu dengan agamaku yang jelas, yang gamblang, agama Nabi jelas gamblang, hujahnya terang benderang. Sampai Nabi menerangkan tentang jelasnya agama ini, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kepada kalian di atas cahaya putih yang terang benderang, yang malamnya kayak siangnya. Ya, ini semuanya tersingkap jelas bagi orang yang mereka memahami agama Allah Ta'ala. Bahkan Nabi terangkan, ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka, kecuali pasti perkara yang sudah aku terangkan kepada kalian. Sehingga ini adalah keistimewaan yang paling utama. Sehingga Allah dan Rasulnya pun jelaskan dengan sangat gamblang tentang masalah tauhid ini. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat yang paling utama, Nabi menjelaskan tentang ayat yang paling afdal, yang paling utama. Ayu ayatin a'dham, ayat mana yang paling agung dalam Al-Qur'an adalah ayat kursi. Yang dari awal sampai akhir menjelaskan tentang Allah Ta'ala yang berhak untuk disembah. Yang isinya adalah hujah-hujah tauhid. Ini adalah keutamaan di antara keutamaan Islam, fadhil Islam, yaitu keutamaan tauhid. Yang inilah yang membedakan, inti yang membedakan antara Islam dengan seluruh agama yang ada. Ini letaknya pada tauhid ini. Oleh karena itulah tidak ada tauhid, tidak ada Islam. Tidak ada tauhid, tidak ada Islam. Karena intisari tauhid, intisari Islam ada pada tauhid ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa seorang muslim itu tidak terjangkit penyakit syak, penyakit syubhat. Ini Allah perintahkan Nabi untuk mengatakan, "Qul in kuntum fi syakkin min dini." Kalau kalian ragu tentang agamaku. Seorang muslim di antara keutamaan Islam, bahwa orang yang mereka benar-benar belajar Islam dengan benar, mereka memahami Islam dengan benar, mereka benar-benar tidak akan terjangkiti penyakit syak, penyakit keraguan. Dia akan hidup di atas hujah yang terang benderang. Karena Islam itu sangat gamblang. Islam itu sangat terang. Maka Allah katakan, ini, liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin. Dengan gamblangnya Islam ini, agar orang yang binasa di atas hujah, di atas bayinah, di atas kejelasan, agar orang ingin hidup di atas hujah, di atas keterangan. Sehingga yang mau binasa agar binasa di atas hujah, setelah jelas, setelah gamblang, qad tabayyana rusdu minal ghayyi, telah jelas antara jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok. Telah gamblang, bayin, telah jelas gamblang, cetha wilo-wilo antara jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok. Antara tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, taat dengan maksiat, Islam dengan kufur. Ini sudah jelas, sangat jelas, sangat gamblang.
penyakit yang menghancurkan manusia itu syahwat dan syubhat, diterangkan para ulama. Dan ini yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Di antara Nabi katakan sebuah hadis, beliau tegaskan, beliau mengatakan, inna akhwafa di antaranya dikatakan inna akhwafa ma akhwafu ala ummati syahwati fi butunikum di antara perkataan Nabi adalah inna mimma akhsha alaikum syahwatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudhillatil hawa. Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syahwat yang menyimpang. Syahwat perut, dalam bahasa syahwat perut kalian dan farji kalian, ini syahwat. Wa mudhillatil hawa, wa mudhillatil fitan, dan fitnah-fitnah yang menyesatkan, syubhat-syubhat yang menyesatkan. Ini kesimpulan dua hal ini yang sangat menyesatkan, yang sangat menghancurkan manusia. Fitnah syahwat, syahwat harta, syahwat jabatan, syahwat kedudukan, syahwat ketenaran, ambisi-ambisi tentang dunia secara umum. Ini semuanya penghancur. Penghancur. Yang Rasul kita SAW pun menggambarkan dengan gambaran madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i alal mal wa syarafi lidini. Dua serigala lapar yang dikirim ke seekor domba. Bagi seekor domba, kedatangan dua serigala lapar itu sangat membahayakan. Tapi, kata Nabi, ini tidak lebih membahayakan dibandingkan dengan min khirsil mar'i alal mal wa syarafil dini. Bahayanya bagi rusaknya agama tidak lebih membahayakan dibandingkan orang yang ambisi kepada harta dan ambisi kepada kedudukan, kemuliaan. Gila hormat. Sehingga pengen disanjung, pengen terdepan, pengen dimuliakan. Orang yang gila harta, dia akan buta hatinya untuk mendapatkan harta. Yang penting dia bisa mengumpulkan harta. Entah bagaimana caranya. Sehingga dipun ingatkan, layak tiana ala nasi zamanun. La yubalil mar'u bima akhadal mal. Amin halalin, amin haram. Akan datang satu zaman di mana orang tidak peduli lagi tentang harta yang mereka kumpulkan, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Ambisinya dia telah menutup semua itu cara mengumpulkan. Mereka tidak peduli dengan cara mengumpulkannya. Karena ambisinya mereka kepada perkara dunia. Ini syahwat. Demikian pula orang mereka syahwat kedudukan, syahwat kepemimpinan. Syubhat, ini lebih berbahaya lagi. Kalau syahwat itu merusak hati, hatinya sudah tidak peduli. Sudah tidak peduli dengan agama, sudah tidak peduli dengan halal haram. Terkadang tahu, tapi tidak mau peduli. Tapi kalau syubhat ini, itu sasarannya rusaknya ilmu. Sehingga ilmunya itu rusak. Ilmunya rusak. Belajar ilmu perdukunan, tapi katanya ingin meluruskan akidah. Perdukunan sendiri itu sudah syirik, kental dengan syirik. Tapi ini untuk meluruskan akidah. Bagaimana? Yang bengkok meluruskan yang bengkok, nggak bisa. Bagaimana rusaknya ilmu seorang menjadikan rusaknya gambaran tentang Islam. Ini lebih berbahaya, ini lebih dicintai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat. Maka dikatakan oleh salaf kita, para salaf, seorang ulama salaf, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah.
bid'ah itu lebih disukai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat. Kenapa? Al bid'atu la yutab wal maksiyah yutab. Bid'ah itu kecil kemungkinannya ditaubati. Sangat kecil kemungkinannya untuk ditaubati. Kecil kemungkinannya itu. Ada kemungkinan bertobat? Ada. Al-Imam Ghazali, walhamdulillah, insyaallah, beliau bertaubat. Di akhir hayatnya beliau pun, ini diriwayatkan akrab dengan ini kitab Bukhari. Karena beliau betul-betul mengakui bahwasanya ternyata beliau bukanlah seorang yang ahli hadis yang banyak koleksi hadisnya, banyak hadis yang palsu dan dhaif yang beliau telah ini kumpulkan dalam kitabnya. Kemudian Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, bagaimana beliau menyatakan taubatnya dan kitab beliau Al-Ibana. Tapi ahlul bid'ah itu sangat susah bertaubat. Kenapa? Karena mereka sudah merasa benar. Kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala. Mereka merasa di atas kebenaran. Bagaimana mereka akan bertaubat? Kemudian, seorang muslim akan diselamatkan Allah dari syahwat dan syubhat. Karena yang bersama dia itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab hidayah dan sekaligus obat. Kitab petunjuk dan sekaligus obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kami turunkan Al-Quran itu menjadi obat. Shifaa'un lima fis sudur, obat yang ada dalam hati manusia. Barang siapa yang dia bersama Al-Quran, dia akan sehat. Hatinya akan sehat. Sehat dari penyakit syahwat, sehat dari penyakit syubhat, dengan syarat dia mempelajari dengan cara yang benar dan mengikutinya. Syahwat manusia, itu semuanya berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan yang mereka khayalkan. Kenikmatan seksual, kenikmatan istana, kenikmatan kekayaan, kenikmatan kekuasaan. Ini semuanya diajarkan dalam agama kita akan diganti Allah semua kenikmatan itu, tapi kenikmatan yang tertunda, yang masih tertunda, yaitu di akhirat kelak. Yang jauh berlipat-lipat sekian kali lipat dari kenikmatan dunia. Sehingga membutuhkan iman. Kalau orang belajar Quran dan kemudian Quran itu meresap dalam hati dia, maka tidak ada apa-apanya kenikmatan dunia yang terbayangkan manusia dengan kenikmatan akhirat. Yang akhirat semuanya itu khairun wa abqa, sehingga ini betul-betul akan mengobati syahwat manusia. Dia bersabar sebentar demi kenikmatan yang hakiki dan langgeng. Demikian pula Quran akan menjadi obat bagi syubhat. Obat bagi syubhat. Kebingungan, kekaburan itu karena kebodohan. Quran memberikan ilmu yang pasti sehingga akan menyingkap semua keraguan, semua yaitu kebingungan, ketidakjelasan akan disingkap dengan orang mereka memahami Al-Quranul Karim. Sehingga tidak terombang-ambingkan dengan syirik, syubhat syirik. Tidak terombang-ambingkan dengan syubhat bid'ah. Tidak terombang-ambingkan dengan syubhat maksiat. Karena dia mendapatkan ilmu yang gamblang, yang jelas dari Al-Quranul Karim. Sehingga yang paling bingung dalam kehidupan ini orang yang paling jauh dari Quran. Yang paling jelas dalam menatap kehidupan ini para ulama. Para ulama. Maka sering sekali ulama itu, orang awam itu kalau datang fitnah, itu O-nya terlambat. O-nya terlambat. Ketika datang fitnah, dia pun bingung, dibuat dengan fitnah-fitnah itu, dibuat bingung dia. Kabur. Tasyabahat. Tapi kalau fitnah sudah berlalu, tabayanat, baru jelas. O-nya terlambat. Contoh umpamanya, waktu datang fitnah Khomeini, semua orang mereka gegap gempita mengagul-agulkan Khomeini.
menjunjung tinggi Khomeini, Bapak Revolusi Islam, Islamiyah, la syarqiyah wala gharbiyah. Sehingga gegap gempita mereka menyanjung Khomeini. Apalagi politikus. Ulama tidak bingung. Ulama memiliki prinsip yang betul-betul kokoh. Mereka berjalan bukan dengan akal pikiran dan hawa nafsunya. Mereka berjalan dengan bimbingan ilmu yang jelas yang Allah bimbingkan. Maka ulama bersuara lantang menyeru kepada manusia agar tidak terfitnah dengan fitnah Khomeini. Ternyata begitu Khomeini telah berkuasa, berhasil menggulingkan Syah Iran, maka waktunya pembantaian kepada kaum muslimin, dibantai kaum muslimin, sehingga di Iran sudah hampir tidak tersisa masjid Ahlussunnah dan kaum muslimin Ahlussunnah. Dibantai oleh Khomeini. Ulama kalau melihat dengan kacamata ilmu yang diajarkan oleh risalahnya. Adapun orang-orang bodoh dan para politikus, mereka memandang dengan kacamata kepentingan dunia mereka, hawa nafsu mereka, dan kebodohan mereka. Sehingga O-nya terlambat. O-nya terlambat. Ulama sejak datang fitnah, udah bisa membaca gelagat fitnah itu. Kemudian, yang terakhir, ayat ini memberikan faedah pada kita, bahwa seorang kalau dia belajar agama Islam dengan benar, dia beragama Islam dengan benar, dengan cara yang benar, pemahaman yang benar, tata cara yang benar, Allah akan berikan keteguhan dalam hidupnya itu. Allah akan berikan kepadanya keteguhan. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan teguhkan kepada orang-orang yang beriman dengan al-qaulu tsabit, dengan keperkataan yang kokoh, yang teguh di dunia dan di akhiratnya. Lihat, orang-orang yang Allah berikan, orang yang mereka belajar Islam dengan benar, para sahabat Nabi, lihatlah bagaimana teguhnya mereka, hati mereka seteguh karang. Mereka telah diuji ibaratnya dengan angin puting beliung, dengan tsunami, badai keras yang menghantam mereka. Tapi mereka orang betul-betul kokoh dan tegar. Kita semuanya tahu sejarah yang telah berlalu, bagaimana Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, kemudian Ibnu Al-Ard, kemudian sahabat-sahabat yang lainnya, yang sampai mereka harus tinggalkan Mekah dengan semua dunia yang mereka miliki. Mereka tinggalkan, mereka hijrah ke Madinah, tidak peduli dengan dunia yang ada pada mereka, demi mencari keridhaan Allah dan kemuliaan Allah dari Allah Ta'ala, dalam rangka membela agama Allah, membela Rasulnya. Ini semuanya mereka buktikan tentang kejujuran mereka. Mereka sabar. Goncangan-goncangan ujian itu membuat mereka semakin kokoh. Ibaratnya semakin settle. Semakin betul-betul mereka itu mantap dalam beragama. Dan itu sifatnya iman yang asli begitu. Ketika Abu Sufyan datang, ketika Abu Sufyan singgah di kerajaannya Heraklius, dan ditanya oleh Heraklius berkaitan dengan orang yang mengikuti Nabi di Mekah, Abu Sufyan datang di Mekah. Apakah orang-orang yang telah mengikuti Nabi tersebut ada yang murtad? Nggak ada. Nggak ada katanya. Maka kata Heraklius, itulah iman ketika telah meresap dalam hati manusia. Bahasa satu iman. Ketika iman telah meresap ke relung-relung hatinya itu, dia betul-betul akan merasakan kenikmatannya dan membuat pelakunya itu teguh. Walau annahum fa'alu ma yu'adun. Seandainya mereka itu melakukan apa yang dinasihatkan Allah kepada mereka,
Lakana khairal lahum wa asyadda tasbitan. Niscaya itu baik bagi mereka dan akan semakin membuat mereka teguh. Orang yang mereka belajar agama dengan benar, melaksanakan agama dengan benar, itu akan mewariskan sabar. Kenapa orang itu gampang goncang, gampang tergelincir, gampang ambrol, gampang ambiar? Karena belajar agamanya nggak mapan, nggak bener, sehingga gampang dikabur-kaburkan, gampang diombang-ambingkan, nggak punya akar keteguhan dalam beragama. Kemudian hatinya pun juga ambiar karena tipisnya keimanan dia. Karena tipisnya, lemahnya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang mereka betul-betul melaksanakan agama Allah, mereka tauhidnya mantap, kemudian agamanya mantap, kemudian keyakinan jadi sudah mantap. Oh, berbagai macam puting beliung ujian datang pada dia, tsunami datang pada dia, ujian tsunami datang pada dia. Itu nggak membuat mereka itu rompal, nggak membuat mereka ambiar, mereka tabak. Allah berikan keteguhan di dunia dan keteguhan di kampung akhirat kelak. Ini fadlul Islam. Ini termasuk keutamaan Islam. Sehingga ayat ini beliau bawakan di antara keutamaan Islam itu, satu, agama ini sendiri keutamanya adalah untuk risalah alamiah. Risalah yang sifatnya adalah mendunia untuk seluruh alam semesta. Mencakup seluruh para manusia. Tidak hanya kaum tertentu. Yang kedua, seorang muslim ini, keistimewaan Islam itu diantaranya ada pada tauhidnya. Ini keadilan yang paling besar, keadilan yang paling tinggi. Islam terbebas dari kezaliman. Islam terbebas dari kezaliman. Keadilan yang paling tinggi tauhid. Dan kezaliman yang paling besar adalah syirik. Sehingga Islam memberantas kezaliman seakar-akarnya. Dari yang paling pokok sampai cabang-cabangnya. Allah haramkan kezaliman terjadi pada manusia. Inni haramtu dzulman ala nafsi wa ja'altu muharraman bainakum fala tadzalamu. Aku haramkan kezaliman bagi diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di atas terjadi antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Keistimewaan fadlul Islam di antaranya adalah keistimewaan ada pada istimewanya ajaran tauhid yang ada dalam Islam. Yang paling masuk akal, yang paling sesuai dengan fitrah, yang paling akan mewariskan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, seorang muslim yang belajar Islam dengan benar, mapan, cara belajarnya benar, kalau berguru dengan guru yang benar, dia tidak berguna mengamalkan Islam dan amal yang benar, dia tidak akan terjauhkan dari penyakit syahwat dan syubhat. Tidak akan gampang diguncang dengan keraguan-raguan. Karena dia itu menyatukan antara al-yakin, as-sabru wal-yakin. Ini akan mengangkat derajat mereka tinggi. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami menjadikan di antara mereka itu para imam, para pembesar yang berada di garda terdepan. Kenapa mereka mencapai derajat imamah ini? Lamma sabaru, ketika mereka bisa bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Dengan sabar adalah senjata untuk menghadapi segala gejolak syahwat. Semua gejolak syahwat itu kalau dihadapi dengan sabar akan leleh. Syahwat itu akan runtuh. Tidak akan menguasai dirinya. Tapi kalau nggak sabar, jebol-jebol terus. Yang kedua, mereka ini berbekal yakin. Yakin itu sempurnanya ilmu, buah sempurnanya ilmu. Dengan sempurnanya ilmu, maka semua keraguan itu nyingkir.
bawaannya itu mantap. Seorang muslim, dia akan terjauhkan dari penyakit syak, keraguan. Maka kencengnya kayak pun syubhat-syubhat kesyirikan, dia tidak akan terpengaruh dengan syubhat kesyirikan tersebut. In kuntum fi syakin an dini, fala a'budul ladzi ta'buduna min dunillah. Kalau kamu masih ragu, yang terhadap agamaku yang jelas, yang gamblang, yang cetal seperti ini, aku nggak akan ragu. Aku tidak akan terjatuh dalam syirik menyembah apa yang kamu sembah tersebut. Dia tetap betul akan kokoh di atas tauhidnya. Yang keempat, orang yang melihat keutamaan Islam, apabila meresap dalam hati orang, dia amalkan dengan benar, dia mengamalkan Islam, maka betul-betul dia akan kokoh. Dia akan sabat. Dia akan memiliki keteguhan yang hebat. Ini yang kita sampaikan pada poin ayat yang kedua ini. Semoga manfaat. Bapak sekalian, saya yang pertanyaan silakan. Baik, jazakallahu khairan atas materi sore hari ini yang sudah disampaikan. Ada beberapa pertanyaan dari pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah. Apa Ustaz mau bertanya, bagaimana menjawab syubhat seperti ini? Wanita itu tidak harus berhijab, yang penting hatinya yang berhijab. Ya. Yang memerintah berhijab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tahu tentang hatinya manusia dan tahu apa yang akan sebab-sebab buruknya manusia. Yang jelas, ini adalah datang di perintah Allah dari Allah yang Maha Tahu. Lihatlah, rusaknya manusia itu diantaranya itulah karena mereka tidak berhijab. Sehingga manusia bebas menikmati pandangan wanita, terjadi pemerkosaan, munculnya syahwat ingin memperkosa, syahwat ingin melakukan hal yang tidak senonoh. Semuanya diantara berawal dari memandang sesuatu yang tidak terhijabi, aurat-aurat yang terbuka. Bahwasanya Islam itu adalah syariat zahir dan batin. Syariat zahir itu adalah diperintahkan kita berhijab. Dan itu pasti ada hikmahnya. Pasti itu baik akibatnya. Semua yang Allah perintahkan itu pasti dampaknya baik. Semua yang Allah larang itu pasti dampaknya buruk. Kalau orang bicara yang penting hatinya, nanti dia akan buang itu Islam. Dia cukup pakai pikirannya dia sendiri. Allah Ta'ala alam shawab. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ana akan lulus jenjang SMK dan insya Allah ingin melanjutkan kuliah. Bolehkah kuliah di perkuliahan umum? Jika tidak di perkuliahan umum, adakah rekomendasi kuliah dari Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, intinya, prinsipnya, kalau anti bisa semuanya masuk pondok yang khusus wanita, mengajarkan agama bagus, kemudian bisa memberikan bekal-bekal kehidupan yang baik, ya kalau bisa ke situ tentu adalah sangat bagus sekali. Tapi seandainya tidak bisa dan terpaksa harus di perkuliahan umum, yang jelas hati-hatilah cari kos yang pertama. Yang kedua, ya ini selalu harus berkomunitas dengan akhwat-akhwat yang salihat, yang orang ini akhwat yang baik. Kemudian jangan pernah tinggalkan majelis ilmu, sehingga paling tidak meminimalkan madarat. Kalau nggak bisa yang ideal, paling tidak meminimalkan, yaitu madarat. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik, Ustaz, atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah agama Yahudi dan Nasrani itu diperuntukkan bagi kaum Bani Israel? Iya, maka suruhannya, ya Bani Israel. Wahai Bani Israel. Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, demikian, yaitu menyeru kepada ini kaumnya Bani Israel. Intinya bahwasanya Nabi-Nabi sebelum Rasulullah adalah mereka diperuntukkan untuk kaumnya semata, untuk kaumnya ini khusus. Sehingga tadi kita sampaikan bahwasanya orang mereka mengambil alasan tidak terikatnya Khidir dengan syariatnya Nabi Musa, sehingga
jadikan alasan adanya orang di kalangan umat ini yang boleh tidak terikat dengan syariatnya Rasulullah SAW karena telah mencapai derajat tertentu, ini adalah sebuah kesesatan dan cara berdalil yang sesat dan menyesatkan. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik, bisa Pak Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika sudah sholat istikharah, tapi hati masih belum mantap, namun jalan untuk menikah sudah dimudahkan. Apakah ini jawaban dari istikharah? Apakah harus melanjutkan walau belum mantap? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dimudahkan, kemudian juga secara zahir penilaian kita sudah pas, akhlaknya baik, agamanya baik, ya sudah, tawakal, tinggal tawakal. Sudah istikharah, sudah bismillah, tawakal. Yang mudah, yang dimudahkan ini, mudah-mudahan termasuk adalah alamat, inilah yang Allah mudahkan untuk dia, yang terbaik bagi dia. Sehingga yang penting, dia pertama sudah istikharah, yang kedua dia melihat sejauh penilaiannya itu adalah baik, agamanya baik, akhlaknya baik. Kemudian ada kemudahan ke situ, mudah-mudahan itulah yang dipilihkan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sisanya adalah tawakal semuanya. Baik, Ustaz atas penjelasannya. Berarti pertanyaan melalui media Facebook, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukumnya bila seorang istri berbuat dosa, misalnya tidak menutup aurat, berhutang tidak sepengetahuan suami, dan tidak mendidik anak dengan tauhid dan agama. Sedangkan dalam Al-Quran, dosa seorang istri ditanggung jawab sama suami. Pertanyaannya, apakah semua dosa seorang istri ditanggung jawab suaminya, sedangkan seorang dosa suami, istri tidak menanggung? Bagaimana itu, Ustaz? Ya, intinya bismillahirrahmanirrahim. Kalau suaminya itu dia memang membiarkan istrinya, tidak diajari agama, tidak diingatkan, tidak dinasihati, tidak diarahkan, maka dosa-dosa istrinya pun adalah suami akan terbebani. Karena istri adalah tanggung jawab suami. Yang penting suaminya itu sudah melaksanakan tanggung jawabnya atau belum. Tanggung jawab terbesar adalah mengantarkan keluarga memahami agama Allah Ta'ala. Adapun kalau suami sudah mengajari agama, menasihati, kemudian mendidik, mengarahkan, terus bersabar dengan itu, tapi istri belum, ya mudah-mudahan dia tidak terkena, ini dosa meremehkan tanggung jawab keluarga, karena dia sudah berusaha. Yang masalah itu kalau suami belum berusaha sama sekali melakukan pendidikan pada keluarga, maka dosa istri termasuk suami menanggung karena meremehkan atau meninggalkan tanggung jawabnya itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap pemimpinan yang Allah amanahkan kepada dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Apakah orang tua yang sudah meninggal bisa melihat apa yang dilakukan anaknya di dunia? Bismillahirrahmanirrahim. Secara umum sudah terpisah. Mereka yang sudah meninggal itu mereka berada di alam barzah. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Dan mereka berada di alam barzah sampai nanti hari dibangkitnya Allah Ta'ala. Mereka ima sibuk dengan adab, ima sibuk dengan nikmat Allah SWT. Seandainya ada kasus-kasus tertentu, ini adalah kasuistik. Ini adalah sesuatu yang perkuat perkecualian. Bukan keumuman. Asalnya orang yang mereka di alam barzah sudah nggak ada urusan dengan orang ada di dunia ini. Kecuali apabila ada kasuistik tertentu yang Nabi sebutkan. Keumumannya sudah berbeda. Dan tidak lagi perhatian dengan apa yang ada di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga manfaat bagi sekalian. Alhamdulillah kita sekian, insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Fadhilul Islam ini pada pertemuan yang akan datang bismillah. Semoga Allah memudahkan kita semuanya dan memberikan keistiqomahan kita untuk belajar Islam sehingga menjadi saran kita untuk semakin kokoh di atas agama ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.